Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Pemerintah Kota Samarinda tengah melanjutkan proyek pemasangan tiang pancang di Jalan Tarmidi guna melanjutkan program penanggulangan banjir di Samarinda. Pemerintah akan menggunakan anggaran sebesar 14 miliar rupiah untuk pemasangan sepanjang 220 meter. Proyek ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober mendatang. Wali Kota Samarinda Andi Harun juga menyoroti resiko kerusakan jalan yang mungkin terjadi akibat pemasangan tiang pancang di lokasi tersebut. Oleh karena itu, ia memerintahkan timnya untuk mempersiapkan anggaran guna perbaikan jalan. Dengan langkah ini diharapkan akses yang saat ini ditutup dapat kembali dibuka dan dilalui setelah proyek pemasangan tiang pancang selesai. Ya, hari ini saya menyempatkan untuk meninjau pemasangan seat pile atau tiang pancang tanggul Sungai Karamumus di Jalan Tarmidi ini. Untuk tahap ini kita akan memasang tanggul sepanjang kurang lebih 220 meter sampai ke arah jembatan. Dari sini ST0-nya sampai STA 220. Hari ini ngecek progres, saya dilaporkan di lapangan sudah 54%, dan kami berusaha untuk menanyakan hal yang teknis agar pekerjaan itu selain tepat waktu, juga kita bisa ketahui potensi kendala teknis ataupun non teknisnya. Nah, dengan kita turun ke lapangan, kita melihat ada potensi kendala teknis, lebih banyak soal teknis, yakni pekerjaan tanah urukan timbunan, kemudian pemasangan balok tarik, lalu kemudian mobilisasi peralatan, dan pekerjaan di sini yang bisa mengakibatkan rusaknya sebagian badan jalan di sini. Itu sebabnya kita menutup Jalan Tarmidi ini selama pekerjaan berlangsung. Nah, dengan kita turun ke lapangan, kita ketahui bahwa ada potensi rusaknya jalan, tapi anggarannya tidak ada di dalam kegiatan pemancangan ini. Nah, karena kita tahu, maka tidak boleh jalan yang kemungkinan akan rusak sebagian setelah proyek selesai kemudian jalannya tidak diperbaiki. Sehingga tadi saya perintahkan kepada Pak Asisten 2, Pak PLT Asisten 2, dan kepada Kepala Dinas PUPR untuk paralel menyiapkan Bina Marga kolaborasi dengan SDA, karena ini proyeknya SDA, agar begitu selesai proyek jalan ini kembali berfungsi normal seperti biasa tanpa menunggu lagi pembahasan anggaran pada tahun berikut. Jadi kita mau dan berharap, berdoa penanggulan atau pemancangan tiang atau pemasangan file beton ini selesai tapi jalannya berfungsi kembali. Wali Kota Samarinda Andi Harun melaksanakan sholat Idul Adha dan bertindak sebagai khotib di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam khotbahnya, Andi Harun menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dirayakan oleh umat Islam yang menunaikan ibadah haji, tetapi juga oleh seluruh umat Muslim di dunia.
Ia menekankan pentingnya ibadah kurban dalam mengkokohkan Islam sebagai agama. Masih anju. Dalam khotbahnya, Andi Harun menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dirayakan oleh umat Islam yang menunaikan ibadah haji, tetapi juga oleh seluruh umat muslim di dunia. Ia menekankan pentingnya ibadah kurban dalam mengkokohkan Islam sebagai agama kasih sayang, keselamatan, dan kedamaian. Pada kesempatan tersebut, Andi Harun juga menyumbangkan 1 ekor sapi kurban kepada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sapi kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebagai bentuk kepedulian sosial dan memperkuat semangat berbagi di hari raya ini. Acara Salat Idul Adha di UMKT berlangsung khidmat dan diikuti oleh warga setempat serta Civitas Akademika Universitas. Momentum ini tidak hanya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dalam merayakan hari besar keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha adalah hari mulia, sebagian Allah gelari sebagai Al-Yaumul Al-Hajj Al-Akbar. Tergambar di dalam Quran surah At-Taubah ayat 3. Wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Annallahi bari'un minal musyrikin wa rasuluhu wa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'zizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Yang artinya, dan inilah suatu pemakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hadama al-ahzab al-wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Proyek pembangunan ruang terbuka publik baru mencapai 16% dari target awal 20%. Hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi di kota Samarinda, sehingga banyak pengerjaan yang harus ditunda. Pelaksana tugas Soto PLT Asisten 2 Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Optimis proyek ini akan selesai pada bulan September. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk menanam pohon bambu di lokasi milik DLH, dengan tujuan agar pohon bambu tersebut sudah bisa tumbuh saat dipindahkan ke lokasi RTP Pasar Segiri.
hari ini kan ada progresnya kan seharusnya 20%, baru 16%, tapi karena apa? Pengaruh cuaca. Tapi pada akhirnya semua bisa berjalan, jadi DPS ini cuma 4%. Dan kemudian kita juga minta tadi itu kepada teman-teman selalu bersinergi, karena ruang publik ini menjadi kebanggaan buat kita nanti, tempat orang beristirahat, santai, dan Pak Wali Kota sudah perintahkan kepada kami untuk kan ini sangat tidak bagus kalau hanya di sini yang bagus. Makanya tahun ini kan kita luncurkan dana 5 miliar untuk sampai ke dana pemerintah kota untuk bikin lahan parkirnya dan juga terbuka hijaunya. Tentu tidak sama dengan ini. Kita lebih banyak parkirnya di sana, muat ada 330 motor dan ada 78 mobil nanti. Kemudian tempat-tempat yang lain untuk nyantainya juga. Jadi memang kemudian kita buat juga IPAL di sini. Jadi IPAL dari pasar Sigir ini buat situ diatur. Kemudian saya juga minta tadi nanti ini ada khusus pengelolanya gitu. Karena kalau kita tidak buat pengelolanya itu nanti lama-lama akan jorok. Apalagi ada anu di dalamnya. Apa itu sungai kecil ya. Iya, Pak. Nah, sungai kecil di situ ya tempat pokoknya cantik lah nanti. Kita berharap ini menjadi ikon baru buat Samarinda, dan saya minta tadi Cecur itu supaya bisa mengembangkan lagi ini tempat ini di beberapa tempat gitu. Dan kita akan support, bukan 100%, 1000% kita support. Ya, kita berusaha dari kontraktor juga sudah berkomitmen berusaha untuk mengejar. Contohnya sekarang yang sedang dilakukan ini, pada saat kita menggali pondasi kan juga baru ketahuan bahwa pondasi di bawah itu masih ada pondasi bangunan pasar lama. Jadi mereka terpaksa harus nambah waktu dan tenaga untuk membersihkan itu atau kemudian bisa memancang lebih bagus. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita berharap September itu bisa terkejar. Karena karena yang terbangun ini kan bangunannya nggak banyak, tapi landscape-nya yang cukup banyak. Makanya itu tadi strategi terkait penanaman pohon, juga kemudian bagaimana nanti bentuk hubungan antara di sini dengan yang lingkungan luar. Di sini kita tidak menyediakan parkir, tapi nanti Pemkot yang menyediakan parkir di luar. Pada intinya seperti misalnya yang kita buat sekarang itu tempat toilet untuk lansia, untuk difabel, dan tempat menyusui itu sebetulnya merupakan pelengkap juga di lingkungan yang mungkin belum ada. Jadi ini kan saling mendukung ya antara proyek ini dengan proyek yang ada di lingkungan. Seperti biasa nih, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Beradab. Nah, kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Komentar yang pertama, saat Wali Kota Samarinda menjadi khotib Idul Adha di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan dari @Mukmin Jantur, alhamdulillah mempunyai Bapak Wali Kota yang bisa memberikan kebaikan buat kita bersama. Bapak Andi Harun ini siapa sih? Wali Kota atau ulama? Jarang-jarang loh ada orang sehebat beliau ini. Pantas sih beliau ini dicintai masyarakat Samarinda. Sehat selalu ya Pak Wali Kota. Komentar yang kedua dari @igede Dermayasa. Semangat Pak Wali Kota Andi Harun, Bapak memang oke banget. Pesan Pak, jangan lupa banjir yang di Damanhuri depan Indomaret ditinggikan lagi jalannya. Banjirnya sangat dalam di tengah jalan, dan problem ini sudah sangat lama Pak. Semoga dengan gebrakan program Bapak, hal tersebut bisa segera ada solusi. Salam sehat dari Gede Dharma. Oke, terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota scroll medsos Samarinda Beradab dan nemuin nih komentar Pak Gede, dan akan segera direalisasikan. Tuh usulannya Bapak. Oke, terima kasih Pak Gede. Komentar terakhir dari Dodi Hardianto. Mantap, semoga mempercantik kota Samarinda. Lanjutkan Pak. Pak Dodi Hardianto ini tadi komen terkait video sidak asisten wali kota Bapak Barnabas yang melakukan peninjauan pembangunan ruang terbuka publik di Pasar Segiri Samarinda. Nah, gak lama lagi nih kita makin indah, apalagi di lokasi yang di pinggir sungai Karangmumus kan akan ada banyak pembangunan rekreasi untuk mempercantik bantara sungai Karangmumus. Cakep.
Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Idul Adha bawa banyak berkah, silaturahmi jadi tambah meriah. Berita yang kami bawa juga indah. Jangan lupa subscribe channel kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.